Pemirsa, indikasi kecurangan dan pelanggaran pemilu dalam Pilpres 2024 semakin banyak terungkap. Banyak yang meyakini rekayasa pemilu terjadi dari hulu ke hilir secara terstruktur, masif, dan sistematis. Jadi gugatan ke tetap penuhi capres cawapres. Berbagai indikasi kecurangan dan pelanggaran pemilu dalam Pilpres 2024 semakin banyak terungkap. Lembaga Pemantau Pemilu Demokrasi and Electoral Empowerment Partnership, DIP Indonesia menyebut, dugaan kecurangan dan pelanggaran yang terjadi pada pemilu 2024 lebih parah ketimbang pemilu sebelumnya. Berdasarkan hasil pemantauan DIP Indonesia, memang pemilu ini masih menjadi instrumen yang rapuh ya, sehingga bukan hanya mengancam kredibilitas dan legitimasi pemilu yang diselenggarakan, tetapi juga esensi demokrasi yang terancam. Karena di situ ada berbagai anomali yang menyentuh aspek legitimasi dari pemilihan presiden 2024. Jadi dari rentetan pelanggaran yang terjadi sejak masa tahapan pencalonan, tahapan kampanye, sampai dengan menjelang pemungutan dan penghitungan suara. Dan saya rasa permasalahan ini sejatinya harus dibawa ke jalur hukum, dan Mahkamah Konstitusi tentu sudah siap gitu ya menerima asalkan memang dugaan pelanggaran ini terpenuhi dengan unsur terstruktur, sistematis, masif. DIP Indonesia sudah melaporkan dugaan pelanggaran dan kecurangan itu ke Bawaslu setempat maupun pusat beserta bukti-bukti yang mereka miliki. Saya berharap bahwa temuan-temuan dari Bawaslu ini bisa menjadi gugatan ke Mahkamah Konstitusi yang kita bisa melalui gugatan itu melalui jalur hukum ya, karena memang saya melihat dugaan pelanggaran TSM itu cukup kuat ya di pemilu 2024 ini. Jadi sambil menunggu keputusan dari KPU RI nanti rekapitulasi pemungutan dan penghitungan suara di tingkat pusat, dan sekarang juga sedang berlangsung proses rekapitulasi di tingkat PPK, saya kira ini perlu mengumpulkan bukti-bukti yang itu bisa menjadi bukti kuat disampaikan ke Mahkamah Konstitusi. Menanggapi banyaknya laporan dugaan pelanggaran pada pelaksanaan pemilu serentak 2024, pakar hukum tata negara Ferry Amsari menilai hal tersebut sudah mengarah pada terjadinya kecurangan pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif atau TSM. Kecurangan tidak hanya terjadi di dalam negeri, tapi juga terjadi di TPS luar negeri. Terjadi pelanggaran-pelanggaran terbuka misalnya di Malaysia, di mana masih terjadi orang-orang yang melakukan kampanye dan berupaya mengamankan surat-surat suara. Bahkan berdasarkan laporan Ketua Bawaslu sendiri, ada orang atau oknum-oknum tertentu yang berupaya menguasai surat suara untuk proses pemilihan. Jadi ini sebenarnya sudah bisa membuktikan tetap penuhinya ya kecurangan pemilu yang pakai elemen terstruktur, sistematis, dan masif. Sementara itu, menanggapi terungkapnya banyak kecurangan pemilu 2024, Presiden Joko Widodo meminta seluruh pihak langsung melapor ke Bawaslu jika mempunyai dugaan kecurangan Pilpres 2024. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.